Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 243. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun-er yang berada di samping Xiaoyan pun mulai berkata dengan cukup lembut. Kakak Xiaoyan, Yao Wangui ini merupakan seorang elit dosen bintang 4 di tahap awal dan dia cukup kuat. Tidak akan mudah untuk menghadapi orang itu. Xiaoyan sedikit tersenyum, kemudian mengatakan, aku tahu batasanku. Bintang 4 dosen tahap awal memang sedikit merepotkan untuk dihadapi oleh Xiaoyan. Namun, jika Xiaoyan berhasil mendapatkan api teratai pemurni iblis dan kemudian menyempurnakannya, maka cukup mudah bagi Xiaoyan untuk bisa membunuh Yao Wangui. Sun-er hanya terdiam ketika dia mendengar jawaban dari Xiaoyan, dan biasanya Xiaoyan tidak akan pernah melakukan sesuatu jika dirinya tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menghadapi hal itu. Kemunculan dari kelompok Yao Wangui telah menarik perhatian banyak orang yang ada di tempat ini karena klan Yao dianggap sebagai salah satu klan kuno yang paling unik. Sebagian besar anggotanya merupakan seorang alkemis dan mereka semua memiliki bakat yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil obat. Jika klan kuno seperti klan Yao ini sering muncul di dataran tengah, maka reputasi dari menara pil akan tergeser oleh reputasi dari klan Yao. Aturan di dalam klan Yao itu sangatlah keras. Hanya anggota klan mereka sendiri yang bisa mempelajari teknik-teknik alkemis milik klan kuno satu ini, dan setiap orang yang berada di luar dari klan Yao jika mempelajarinya, maka hal itu akan menarik niat membunuh dari klan Yao tersebut. Aturan seperti ini juga telah membatasi perkembangan dari klan Yao, tapi itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Klan kuno merasa cukup sombong ketika mereka berhadapan dengan orang biasa di dunia ini. Kelompok dari Yao Wangui, tatapan mata mereka melihat pada semua orang yang ada di tempat ini, yang kemudian berhenti dan terfokus pada kelompok Hun Miseng yang berada jauh di depan sana. Klan Hun merupakan klan yang paling misterius di antara 8 klan kuno, dan beberapa klan yang tersisa mereka memang relatif kuat, namun kekuatannya masih tidak bisa dibandingkan dengan klan Hun yang memiliki warisan yang panjang. Selanjutnya, mata dari Yao Wangui melihat pada kelompok dari Sun-er. Lalu dia mengatakan, sebenarnya anggota dari klan Gu juga telah datang. Detik berikutnya, Yao Wangui cukup kaget ketika di samping dari Sun-er ada Yao. Dia dengan cukup terkejut berkata, Yao Chen, tidak disangka orang sepertimu yang telah dibuang oleh klan Yao berhasil mencapai tahap dosen. Hal seperti ini benar-benar mengejutkan diriku. Mendengar ucapan dari Yao Wangui, tatapan mata dari Yao telah berubah menjadi cukup tajam, yang kemudian dia menjawabnya, ini semua juga berkat darimu, dan aku telah bisa melestarikan kehidupan lamaku. Yao Wangui hanya tersenyum ketika melihat keseriusan di raut wajah Yao. Meskipun kekuatan Yao saat ini telah berada di bintang 1 dosen tahap awal dan itu dianggap cukup kuat, namun masih tetap tidak bisa dibandingkan dengan Yao Wangui yang berada di bintang 4 dosen. Pria tampan yang berada di samping dari Yao Wangui dan tidak lain merupakan Yao Tian tiba-tiba saja mengatakan, apakah orang ini sebenarnya merupakan Yao Chen yang dibuang dari klan Yao? Tampaknya klan pernah memberikannya kesempatan untuk kembali, namun dia dengan keras kepala menolaknya. Yao Wangui sedikit tersenyum, kemudian dia menjawabnya, setelah berkeliaran di dunia luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, cukup wajar jika seseorang akan berpikir bahwa dia telah menjadi orang yang sangat mampu, sehingga hal itu membuatnya menjadi sombong lalu menolak tawaran untuk kembali bergabung dengan klan. Suasana yang cukup tegang telah terjadi di dalam tempat ini. Hal itu bisa dilihat oleh banyak orang. Meskipun begitu, banyak orang ini masih memilih untuk terdiam dan juga tidak ikut campur dari masalah mereka. Tubuh Yao sedikit gemetar ketika dia mendengar ucapan dari Yao Tian dan juga Yao Wangui. Biasanya karakter dari Yao cukup tenang, namun tragedi diusirnya dia dari dalam klan Yao benar-benar menjadi duri yang tidak pernah bisa dilupakan di dalam hatinya. Bertahun-tahun menjalani kultivasi seorang diri, Yao telah berusaha untuk menyembuhkan luka itu dari hatinya. Namun sekarang, orang yang menyebabkan luka tersebut telah benar-benar muncul di hadapan dari Yao. Hal ini membuat luka di dalam hati Yao kembali tumbuh. Yao Tian ketika melihat raut wajah dari Yao dipenuhi dengan kemarahan, dia lalu mengatakan kekuatan jiwanya baru mencapai kondisi surgawi tingkat lanjutan setelah dia berlatih selama bertahun-tahun. Bakat seperti ini hanya bisa dianggap biasa-biasa saja karena dia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu. Maka klan Yao kita
tidak perlu lagi mengingat orang seperti ini di masa depan nanti. Mendengar ucapan dari Yao Tian membuat Yao Wangwi tertawa terbahak sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Zhou Yan menepuk bahu dari Yalo. Dia kemudian melihat pada Yao Tian sambil tersenyum. Zhou Yan pun berkata, meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, jiwamu juga masih berada di kondisi surgawi tingkat lanjutan dan menjadi orang teratas di dalam generasi muda klan Yao. Ternyata kau bukan apa-apa dan juga masih bisa dianggap biasa-biasa saja. Yao Tian dan juga Yao Wangwi cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Zhou Yan yang memilih ikut campur di dalam masalah ini. Yao Tian memelototi Zhou Yan, kemudian dia sambil tersenyum mengatakan, kau pikir kau itu siapa? Apakah dirimu pikir kau memiliki hak untuk mengkritik diriku? Zhou Yan hanya tersenyum, kemudian dia menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, perkenalkan, aku Zhou Yan, murid dari Yao Chen. Raut wajah dari Yao Tian telah berubah menjadi cukup serius ketika mendengar nama Zhou Yan. Dia kemudian berkata, ternyata kau adalah Zhou Yan yang menjadi juara dari perkumpulan pil. Asal kau tahu, yang disebut dengan perkumpulan pil itu hanyalah perkumpulan sekelompok orang yang tidak berguna ketika melakukan persaingan, dan kompetisi seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai permainan anak-anak di dalam klan Yao milikku. Dalam hal posisi di dalam klan Yao, bahkan orang seperti Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara padaku dengan cara seperti itu. Untungnya Yao Chen sekarang bukanlah anggota dari klan Yao milikku, dan tentu saja karena kau tidak bisa mengendalikan kata-katamu, maka kau harus membayar harga yang tinggi untuk segala sesuatu yang telah kau ucapkan. Raut wajah dari Yao Tian telah berubah menjadi cukup ganas. Dia kemudian melangkah maju dan kekuatan spiritual yang luar biasa telah dikeluarkan menjadi sebuah gelombang tinggi yang sangat menakutkan. Hal ini menyapu ke arah Zhou Yan dengan cukup sombong. Yao Tian kemudian mengatakan, hari ini aku akan membantu Yao Chen untuk mengajarimu sebagai muridnya. Mendengar ucapan dari Yao Tian itu membuat Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia melirik pada gelombang spiritual yang telah meluncur ke arahnya. Segera setelah itu Zhou Yan tersenyum. Dia segera mengangkat tangannya di hadapan banyak orang yang dengan lembut kini telah langsung mengepal. Pada akhirnya, dar! Ada suara retakan yang ternyata itu merupakan gelombang spiritual yang tadi dikirimkan Yao Tian untuk memberikan serangan pada Zhou Yan. Dengan cukup mudah, Zhou Yan menghancurkan serangan gelombang spiritual dari Yao Tian itu. Sambil tersenyum, Zhou Yan pun mengatakan, hanya seseorang bintang 1 doseng dengan kondisi surgawi tingkat lanjutan, kau benar-benar berani untuk mewakili guruku memberikan pelajaran padaku. Sebenarnya kau tidak tahu batasanmu sendiri. Setelah menghancurkan kekuatan spiritual dari Yao Tian, Zhou Yan pun kembali maju satu langkah dan dia mengepalkan tinjunya. Setelah itu meluncurkan pukulan ke arah Yao Tian yang raut wajahnya kali ini masih dipenuhi dengan keterkejutan. Pada akhirnya, tinju spiritual milik Zhou Yan telah berubah menjadi tinju raksasa dengan lapisan-lapisan kristal yang telah menutupinya. Tekanan spiritual yang dipancarkan dari dalam tinju raksasa milik Zhou Yan telah menyebar dengan cara yang sangat menakutkan. Banyak orang yang bisa merasakan tekanan seperti itu. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kemudian berkata, kondisi surgawi tingkat sempurna. Semua orang yang ada di tempat ini tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya Zhou Yan telah mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna di usia yang masih sangat muda. Raut wajah dari Yao Tian, Yao Wangwi, dan juga Yao Ling telah berubah menjadi sangat jelek. Mereka lalu mengatakan, bagaimana mungkin ini terjadi? Kondisi surgawi tahap sempurna, bahkan orang seperti Yao Wangwi belum bisa mencapainya. Namun Zhou Yan sudah mampu mencapai hal itu di usia yang masih sangat muda. Kali ini, tinju spiritual milik Zhou Yan telah mencapai jarak yang cukup dekat dengan Yao Tian. Hal itu membuat Yao Tian bisa merasakan tekanan spiritual yang benar-benar menakutkan akan dengan keras menghantam kepalanya. Jika tinju spiritual milik Zhou Yan ini benar-benar mengenai dirinya, maka jiwa dari Yao Tian juga pasti akan langsung menderita. Ekspresi dari Yao Wangwi dipenuhi dengan kemarahan yang kemudian dia berteriak, bocah kecil, beraninya kau! Tangan dari Yao Wangwi tiba-tiba saja menarik tubuh dari Yao Tian dan melemparkannya cukup jauh. Di saat yang sama, Yao Wangwi mengeluarkan doki secara gila-gilaan dari dalam tubuhnya untuk langsung berbenturan dengan keras melawan tinju spiritual milik Zhou Yan. Pada akhirnya,
Diar! Tubuh dari Yao Wangwei terdorong mundur satu langkah setelah bertabrakan dengan tisu spiritual milik Xiaoyan. Raut wajah dari Yao Tian telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia berteriak, "Tetua Yao Wangwei, bunuh bocah itu!" Karena kali ini Yao Tian merasa telah benar-benar dipermalukan oleh Xiaoyan. Baru saja Yao Tian berteriak seperti itu, ruang yang ada di hadapannya mulai berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tidak terlihat segera membentuk sosok dari Xiaoyan. Mata dari Yao Tian kini telah menyusut karena sebenarnya itu merupakan avatar spiritual milik Xiaoyan. Dan kemudian Yao Tian mengatakan, avatar spiritual. Bahkan untuk saat ini Yao Wangwei tidak akan pernah bisa memberikan bantuan untuk menghindarkan Yao Tian dari serangan avatar spiritual milik Xiaoyan. Avatar spiritual itu pun segera tersenyum dengan cara yang cukup dingin. Dia mengangkat tangannya dan doki yang cukup luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuhnya akan memberikan tamparan pada wajah dari Yao Wangwei. Hal ini dilakukan oleh avatar spiritual Xiaoyan sambil mengatakan, makhluk yang tidak berguna, beraninya kau bertindak arogan di depan guruku. Perlakukan tamparan ini sebagai pelajaran kecil untukmu. Pada akhirnya, BAM! Tubuh dari Yao Tian langsung menegang. Tatapan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dan kali ini, sebuah telapak tangan telah benar-benar mengenai pipinya. Jejak darah bahkan langsung keluar dari sudut mulut Yao Tian. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi. Banyak tatapan mata orang-orang melihat pada Yao Tian dengan penuh keterkejutan. Detik berikutnya, mata mereka semuanya melihat ke arah Xiaoyan yang sekarang tersenyum dengan cara yang cukup santai. Sebuah ketidakpercayaan terlintas di raut wajah dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Mereka mengetahui orang-orang yang berasal dari klan kuno semuanya cukup sombong dan juga memiliki harga diri yang cukup tinggi. Namun saat ini Xiaoyan dengan kejam menampar Yao Tian di hadapan banyak orang. Penghinaan seperti itu bahkan lebih besar daripada sekedar membunuhnya. Yao Tian kemudian pulih dari keterkejutannya dan dia mengatakan, kau benar-benar berani untuk menamparku. Tatapan mata dari Yao Tian memelototi avatar Xiaoyan yang ada di hadapannya. Selanjutnya, dari dalam tubuh Yao Tian telah keluar api yang berwarna coklat. Hal ini langsung berubah menjadi kura-kura berduri yang cukup besar. Wajah dari avatar spiritual Xiaoyan terlihat tampak terkejut ketika dia melihat kura-kura raksasa tersebut. Karena sebenarnya kura-kura ini terbentuk dari api surgawi. Avatar Xiaoyan kemudian mengatakan, api bumi, kura-kura spiritual, peringkat 13 dari api surgawi. Tidak terduga bahwa sebenarnya kau memiliki api surgawi seperti ini. Wajah dari Yao Tian telah berubah menjadi sangat ganas. Dia lalu berteriak, pergi dan mati saja kau ini. Kura-kura api raksasa itu pun segera menggerakkan tubuhnya dan ekornya yang telah dipenuhi dengan duri tanpa basa-basi lagi diayunkan ke arah kepala dari avatar spiritual Xiaoyan. Hal tersebut membuat avatar spiritual Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, hanya sebuah trik yang kecil. Tubuhnya lalu bergetar dan naga api raksasa kini telah terbentuk di langit. Ekor dari naga api itu diayunkan untuk langsung bertabrakan dengan kura-kura raksasa. Hal tersebut membuat nyala api di tubuh dari kura-kura raksasa langsung meredup. Selanjutnya, kura-kura api raksasa itu juga telah dikirim terbang mundur dan menabrak tubuh dari Yao Tian. Hal ini membuat Yao Tian langsung memuntahkan darah segar. Api bumi, kura-kura spiritual hanya berada di peringkat ke-13, sementara di sisi lain Xiaoyan memiliki api surgawi yang telah digabungkan. Hal tersebut tidak kalah dengan api surgawi yang berada di peringkat ke-6. Selain itu, kekuatan spiritual Xiaoyan juga telah melampaui seorang Yao Tian. Hal seperti ini cukup mudah untuk bisa membunuh Yao Tian. Raut wajah dari Yao Tian kini telah benar-benar menjadi sangat pucat ketika kura-kura api raksasa miliknya telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Yao Wangwei ketika menyaksikan pertarungan antara Yao Tian dengan Xiaoyan, dia menjadi cukup marah karena sekarang Yao Tian telah benar-benar menderita luka yang sangat serius. Hal tersebut langsung membuat Yao Wangwei berteriak, dasar jabingan. Tubuhnya kini telah langsung melesat dengan cepat dan muncul di hadapan avatar spiritual milik Xiaoyan, kemudian mengulurkan tangannya untuk memberikan serangan pada avatar spiritual milik Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak berniat untuk melakukan bentrokan dengan Yao Wangwei. Tubuh spiritualnya langsung dihilangkan dan berubah
menjadi kekuatan spiritual yang kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Yao Wangwei hanya bisa memelototi Xiaoyan kemudian berkata, "Xiaoyan, kau benar-benar cari mati. Niat membunuh yang besar telah muncul di dalam hati Yao Wangwei." Tubuhnya kembali melakukan pergerakan dan muncul di hadapan Xiaoyan. Setelah itu melemparkan sebuah serangan. Namun Xian yang melihat hal ini tidak akan membiarkan Xiaoyan terluka. Dia langsung berteriak, "Hantu tua, kau benar-benar orang yang penuh dengan kebencian. Apakah kau berpikir bahwa hanya dirimu yang menjadi orang kuat di dalam tempat ini?" Xian segera mengambil langkah maju dan dia mengepalkan tinjunya yang langsung diayunkan untuk memberikan serangan pada Yao Wangwei. Dan akhirnya, diar! Ledakan yang luar biasa besar telah muncul di tempat ini dan gelombang energinya segera menyebar dengan cara gila-gilaan. Tubuh dari Yao Wangwei dikirim terbang mundur cukup jauh sebelum pada akhirnya dia menstabilkan tubuhnya sendiri dan tatapan matanya terlihat sangat terkejut ketika dia melihat pada Xian dengan raut wajah yang jelek. Yao Wangwei mengatakan, "Naga Void kuno." Sementara Xian hanya terlempar mundur 2 langkah. Di dalam bentrokan langsung, bagaimanapun juga Xian tidak akan pernah takut dengan orang yang memiliki level yang sama dengan dirinya, karena tubuh dari naga Void kuno itu sangatlah kuat. Jika ditambahkan dengan garis keturunan naga Phoenix yang ada di dalam tubuh Xian, maka level Xian saat ini benar-benar telah melampaui seorang Yao Wangwei. Jika Xian mau membunuh seorang Yao Wangwei adalah hal yang sangat mudah. Xian sambil melihat pada Yao Wangwei, dia pun mengatakan, "Hanya seorang lelaki tua yang bertindak arogan dan juga berlebihan." Ucapan dari Xian itu membuat Yao Wangwei terlihat cukup marah. Dia lalu mengatakan, "Kau." Selanjutnya, tatapan mata dari Yao Wangwei melihat ke arah Yao Ling. Tampaknya dia ingin mengajak Yao Ling di dalam pertempuran kali ini. Melihat hal tersebut, Sun Er tiba-tiba saja tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Tetua Yao Wangwei, ini hanyalah bentrokan yang penuh dengan temperamental antara generasi muda. Mengingat statusmu, sebenarnya kau telah merendahkan dirimu dengan ikut campur di dalam urusan anak muda. Aku pikir semuanya harus mengakhiri hal ini. Tujuanmu datang ke tempat ini bukan untuk bertarung dengan orang lain. Dan kenapa kau harus membuang-buang energi tanpa alasan yang jelas?" Yao Wangwei ketika melihat ke arah Sun Er, dia segera mengatakan, "Kenapa? Apakah klanku juga berniat untuk membantu orang-orang ini?" Pria berjubah biru yang tidak lain merupakan Gunan Hai sekarang langsung mengatakan, "Yao Wangwei, nona muda dari klanku milikku telah mengatakan sebuah kebenaran dan kau seharusnya tidak menjadi orang tua yang sangat menjengkelkan." Mendengar ucapan dari Gunan Hai hanya membuat Yao Wangwei melambaikan lengan bajunya dan dia tidak berani memprotes kata-kata dari Gunan Hai tersebut, karena Yao Wangwei mengetahui kekuatan dari Gunan Hai telah berada sedikit di atasnya. Jika sampai kelompok dari Gunan Hai membantu kelompok dari Xiaoyan, maka orang-orang dari Yao Wangwei akan menderita sebuah kekalahan. Tatapan mata dari Yao Wangwei kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kalian berdua seharusnya tidak senang dulu. Meskipun klan Yao milikku selama ini selalu bertindak dengan cara yang rendah hati, namun kalian tidak akan berakhir dengan kondisi yang baik jika kau benar-benar mencoba untuk melompati kepala kami." Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari Yao Wangwei. Sementara Yalao dengan raut wajah penuh kemarahan dia berkata, "Yao Wangwei, adalah sebuah tragedi bahwa seseorang sepertimu diberikan sebuah otoritas di dalam klan Yao. Aku secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan, dan aku tidak merasakan keterikatan apapun dengan klan Yao milikmu. Tapi diriku akan mengukir nama dari orang tuaku di dalam tablet batu klan Yao." Mendengar ucapan dari Yalao hanya membuat Yao Wangwei tersenyum dengan penuh ejekan sambil mengatakan, "Tablet batu klan Yao tidak akan pernah diperbolehkan untuk meninggalkan apapun dari mereka yang namanya biasa-biasa saja. Lupakan saja tentang orang tuamu, bahkan dirimu tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir namamu sendiri di atas tablet batu klan Yao. Mulai saat ini, kemungkinan kau harus menyerah pada niat seperti itu." Mendengar ucapan dari Yao Wangwei membuat raut wajah Xiaoyan berubah dipenuhi dengan kemarahan, lalu dia berkata, "Dasar jabingan tua,
apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menghabisimu hari ini? Suara dari Soyen itu memiliki niat membunuh yang besar. Dia telah menganggap Yalao seperti ayahnya sendiri, dan Soyen benar-benar tidak terima Yalao diperlakukan dengan cara seperti ini oleh kata-kata Yowang Wei. Tatapan mata Xian juga dipenuhi dengan niat membunuh yang besar ketika dia melihat pada Yowang Wei. Jika saat ini Yowang Wei kembali mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak pantas, maka Xian akan langsung memberikannya serangan. Raut wajah dari Yowang Wei telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari Soyen yang kemudian dia berteriak, "Kau!" Karena Soyen dengan cukup berani memanggil Yowang Wei dengan sebutan jabingan tua. Baru saja Yowang Wei akan meluapkan amarahnya pada Soyen. Dia tidak jadi melakukan hal itu karena tatapan mata yang tajam dari seorang Xian. Bagaimanapun juga, kekuatan dari Yowang Wei masih berada di bawah Xian. Jika sampai orang tua ini terlibat pertempuran dengan Xian, kemungkinan Soyen juga akan langsung melakukan pergerakan dan membunuh Yao Tian serta Yao Ling. Keduanya merupakan generasi muda yang cukup penting di dalam klan Yao. Jika sampai mereka berdua terbunuh, maka Yowang Wei akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari klan Yao saat kembali ke dalam klan tersebut. Hal ini hanya membuat Yowang Wei menelan amarahnya sendiri. Semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika akhirnya melihat Yowang Wei memilih menyerah. Dan selanjutnya, tatapan mata banyak orang juga cukup terkejut ketika melihat pada kelompok Soyen. Tidak menyangka bahwa klan kuno seperti klan Yao akan langsung menderita ketika berurusan dengan kelompok Soyen. Tangan dari Yalao secara perlahan menepuk bahu dari Soyen dan menenangkan supaya Soyen menghilangkan emosinya. Tatapan mata dari Soyen segera menoleh pada Yalao. Kemudian dia berkata, "Guru, aku akan menemanimu menuju klan Yao. Begitu kita bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis." Yalao hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Soyen, dan dia pun memberikan senyuman yang cukup bangga terhadap muridnya ini. Drama yang cukup lucu di tempat ini pada akhirnya berakhir dengan kelompok Yowang Wei yang memilih untuk mundur. Setelah itu, tatapan mata banyak orang kembali melihat pada ruang jauh di depan sana. Cahaya putih terus terpancar dan membuat seluruh tempat ini berubah menjadi sangat panas. Penantian seperti ini berlanjut hingga 3 jam kemudian sebelum pada akhirnya ruang yang ada di depan sana langsung mengeluarkan suara benturan yang benar-benar keras. Akhirnya banyak orang telah menemukan bahwa sebenarnya cahaya putih di depan sana telah mulai membesar dan semua orang bisa merasakan suhu panas di tempat ini telah naik 100 kali lipat. Sun sambil tersenyum dia mengatakan, "Sudah waktunya untuk kita semuanya melakukan pergerakan." Baru saja Sunar mengatakan hal ini, sudah banyak orang yang berada di tempat ini langsung meluncur ke arah cahaya putih tersebut. Soyen juga langsung berdiri dan tatapan matanya terlihat cukup tajam. Bagaimanapun juga, Soyen harus benar-benar mampu mendapatkan api teratai pemurni iblis. Sunar yang berada di samping Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak Soyen, kau harus segera meminta siapapun dari kelompokmu yang tidak memiliki kekuatan di tahap Banseng untuk pergi dari tempat ini, karena jumlah tidak akan berguna untuk bisa menaklukkan api teratai pemurni iblis." Mendengar ucapan dari Sun membuat Soyen segera menganggukkan kepalanya. Meskipun orang-orang yang berasal dari aliansi rumah langit miliknya dianggap sebagai ahli tingkat atas, namun mereka bahkan cukup kesulitan untuk bisa menahan hawa panas yang dikeluarkan oleh api teratai pemurni iblis tersebut. Yalao kemudian berbalik dan berkata pada orang-orang yang ada di belakangnya, "Kalian semuanya kemungkinan harus segera kembali menuju aliansi dan menjaganya dengan baik." Orang-orang itu seperti Xiao Yuxian, Xing Lin, dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Huo Xuan tiba-tiba saja menangkupkan dua tangannya pada Soyen sambil berkata, "Saudara Soyen, jika begitu kelompokku akan masuk terlebih dahulu." Akhirnya kelompok dari Huo Xuan sekarang telah dipimpin oleh tetua Huo Yao untuk segera memasuki cahaya putih terang yang ada di depan sana. Soyen langsung mengepalkan tinjunya. Dia tersenyum, kemudian berkata, "Jika begitu, kali ini kita juga harus masuk." Sun menganggukkan kepalanya. Dirinya juga memberikan peringatan pada semua orang dengan nada suara yang cukup serius. "Kakak Soyen, dikabarkan bahwa api teratai pemurni iblis itu telah menggunakan setiap emosi dari seseorang
sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh orang tersebut. Jika sampai api iblis ini muncul di dalam tubuh seseorang, bahkan jiwanya akan dibakar menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang kau lihat setelah memasuki ruangan tersebut, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan ataupun kesedihan. Dan kau juga harus berusaha mengendalikan semua emosi yang ada. Jika tidak, maka emosi tersebut akan langsung menarik perhatian dari api teratai pemurni iblis, di mana hal itu akan langsung membakar tubuhmu. Raut wajah dari Soyan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia mendengarkan ucapan dari Sun Er mengatakan informasi yang sama sekali tidak diketahui oleh Soyan. Tidak terduga bahwa sebenarnya api teratai pemurni iblis benar-benar mampu menggunakan emosi manusia sebagai bibit utama untuk membentuk api iblis lain di dalam tubuh seseorang, kemudian menghancurkan jiwanya dan juga tubuh fisiknya menjadi ketiadaan. Metode seperti ini memang sangat misterius dan layak memiliki reputasi yang besar sebagai api teratai pemurni iblis. Soyan menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Dia lalu mengatakan, "Baiklah, jika begitu mari kita bergerak dan semuanya berhati-hatilah." Soyan melambaikan tangan dan dia memimpin anggota kelompok untuk segera memasuki pada bola cahaya putih yang ada di depan sana. Baru saja sampai di dalam dunia dari api teratai pemurni iblis, tatapan mata dari Soyan telah dibuat terpesona ketika dia bisa merasakan seluruh tempat ini dipenuhi dengan hawa yang sangat panas. Dan Soyan sekarang berkata, sungguh suhu yang sangat mengerikan. Meskipun tubuh dari Soyan telah diselimuti oleh 5 api surgawi, namun dia benar-benar masih merasakan panas di dalam tempat ini. Detik berikutnya, tatapan mata Soyan melihat pada tempat sekeliling. Dia tidak menemukan siapapun, lalu berkata, apakah ini sebenarnya merupakan wilayah di mana api teratai pemurni iblis telah disegel? Selain itu, di manakah Sun Er dan juga yang lainnya? Awalnya, Soyan merasa bahwa dia telah masuk ke dalam tempat ini bersama dengan Sun Er dan juga yang lainnya. Namun kenapa sekarang dia hanya seorang diri? Soyan melihat ada sebuah api putih yang tergantung di depan sana, dan hal tersebut membuat Soyan tidak berani untuk melakukan kontak dengan api putih itu. Soyan tahu tempat ini cukup misterius dan juga mungkin menyembunyikan banyak jebakan. Maka dari itu, Soyan harus selalu berhati-hati. Tatapan mata Soyan kembali melihat pada tempat sekeliling. Kemudian dia mengatakan, aku harus segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Soyan pun mulai bergerak ke depan. Tempat ini benar-benar membuat Soyan gelisah. Pertama-tama yang akan dia lakukan adalah mencari Sun Er dan juga yang lainnya. Tubuh dari Soyan dengan cepat menerobos lautan api yang ada di dalam tempat ini, dan suhu tinggi benar-benar telah membuat kulit dari Soyan merasa cukup sakit. Meskipun dia sekarang telah dilindungi oleh api surgawi, Soyan telah terbang selama hampir 10 menit dan raut wajahnya sekarang telah berubah menjadi cukup jelek karena lautan api di dalam tempat ini tidak ada habisnya. Sementara itu, Soyan juga belum menemukan sosok dari Yalau, Sun Er, dan juga yang lainnya di dalam tempat ini. Sambil mengangkat alisnya, Soyan pun mengatakan, seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita semuanya telah dikirimkan ke tempat yang berbeda ketika baru saja memasuki ruangan ini? Namun, kenapa aku tidak bisa merasakan tanda-tanda dari orang-orang yang memasuki tempat ini? Baru saja Soyan mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dia mendengarkan ada suara yang berbicara di depan sana. Soyan lalu berkata, sebenarnya ada suara di depan. Dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya, yang kemudian tubuh dari Soyan bergerak untuk menuju ke arah dari suara yang ada di depan sana. Baru saja melakukan hal itu, Soyan pun langsung berhenti ketika dia sekarang bisa melihat 3 sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam. Hal ini membuat Soyan berkata, ternyata mereka merupakan kelompok dari kepala Aula Jiwa. Tidak disangka, baru saja memasuki tempat ini Soyan pertama kali akan bertemu dengan mereka. Tatapan mata dari kelompok Hun Miseng ketika melihat pada Soyan dipenuhi dengan ejekan. Hal tersebut membuat Soyan secara perlahan mengeluarkan dogi di dalam tubuhnya, lalu bertanya, kenapa kalian semuanya ada di tempat ini? Kepala Aula Jiwa Hun Miseng hanya tersenyum sambil mengatakan, kami berada di tempat ini dengan sengaja untuk membuatmu melihat sesuatu. Kabut hitam telah dikeluarkan dari dalam tubuh Hun Miseng. Hal ini berubah menjadi sosok ilusi yang tidak lain merupakan ayah dari Soyan. Melihat hal itu, Soyan segera mengatakan, ayah,
ayah dari Soyen, juga telah memandangi Soyen dengan penuh kesedihan sambil mengatakan, "Yang Sebuah senyuman acuh tidak acuh telah terlintas di raut wajah dari Hun Miseng. Dia lalu berkata, "Soyen, hanya ada satu takdir untuk dirimu yang berani menentang aula jiwa, dan ini merupakan penghancuran total dari klan Xiao." Serangan telapak tangan dari seorang Hun Miseng kini telah dipukulkan pada kepala dari Shoshan sambil mengatakan, "Karena kami telah menangkapmu, maka tidak ada gunanya bagi ayahmu untuk terus hidup." Sebuah kemarahan telah muncul di dalam hati Soyen, lalu dia mengatakan, "Berhenti!" Hun Miseng hanya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar suara teriakan dari Soyen. Namun dia masih mengepalkan tangannya dan membuat tubuh dari Shoshan langsung hancur dalam sekejap. Hal ini berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya yang menghilang di dalam tempat ini. Melihat ayahnya telah dihancurkan oleh Hun Miseng, membuat tubuh dari Soyen bergetar. Niat membunuh yang besar sekarang telah benar-benar memenuhi seluruh hatinya. Bisa merasakan niat membunuh dari seorang Soyen hanya membuat Hun Miseng dan juga dua orang lainnya tersenyum dengan cara yang sangat aneh. Soyen kemudian berteriak, dia maju satu langkah, namun Soyen segera menghentikan langkah kakinya ketika ada gelombang api putih tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Soyen. Dan nyala api seperti ini benar-benar menakutkan. Rasa sakit luar biasa telah dirasakan oleh Soyen. Lalu dia mengatakan, sebenarnya ini merupakan efek dari api iblis. Ini buruk, aku benar-benar telah ditipu dan semuanya hanya sebuah ilusi untuk membangkitkan emosi di dalam tubuhku. Soyen akhirnya menyadari bahwa semuanya ini hanyalah jebakan yang diciptakan oleh api teratai pemurni iblis. Soyen kemudian berkata, api teratai pemurni iblis mungkin memang kuat dan juga tidak ada yang bisa mengendalikannya selama ini. Namun hal itu tidak akan mudah untuk membakar tubuhku. Tangan dari Soyen segera membentuk sebuah segel. 5 api surgawi yang ada di dalam tubuhnya langsung menyebar, memberikan sebuah perlindungan, dan api putih sekarang telah dipaksa mundur oleh 5 api surgawi di dalam tubuh Soyen. Pada akhirnya hal itu benar-benar dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen. Mengetahui hal ini, Soyen hanya bisa menghela nafas dengan lega. Tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin. Untungnya Soyen cukup tahan dengan hawa panas dari api teratai pemurni iblis. Jika tidak, kemungkinan seluruh tubuh Soyen akan dibakar menjadi debu. Sambil mengusap keringat yang ada di dahinya, Soyen mengatakan, memang layak menjadi api teratai pemurni iblis. Ilusi yang dia ciptakan tidak kalah dengan pohon kuno Bodhisattva. Setelah seluruh api putih dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, kali ini lautan api putih yang ada di hadapan Soyen sebenarnya juga langsung menghilang. Hal ini berubah menjadi kabut putih yang menyebar di seluruh tempat ini. Barulah sekarang Soyen bisa menemukan ada banyak orang yang tadi memasuki tempat ini. Beberapa dari mereka bahkan telah mati terbakar oleh api putih. Soyen akhirnya mulai menyadari ilusi yang dia alami sebenarnya diciptakan oleh kabut misterius yang berwarna putih ini. Tatapan mata dari Soyen menyapu ke seluruh tempat ini yang kemudian dia menemukan sosok tua yang tidak lain adalah Yalau. Hal ini membuat Soyen cukup terkejut lalu berteriak, "Guru!" Karena Soyen bisa menemukan raut wajah Yalau sekarang telah dipenuhi dengan rasa sakit luar biasa, dan api putih juga telah samar-samar dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Jelas sekarang tubuh dari Yalau telah terbakar oleh api teratai pemurni iblis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan mampu menyelamatkan gurunya dari pengaruh ilusi api teratai pemurni iblis? Dan saat ini api tersebut juga telah membakar tubuh dari Yalau. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol.